jangan diterapkan hanya pasal 351 tentang penganiayaan, tapi juga pembunuhan biasa sama pembunuhan berencana. Tujuan ibu ini adalah agar penyidikan kasus ini transparan dan diterapkan pasal yang tepat, ya. Kalau boleh juga mengarah ke 338, yaitu pembunuhan, ya bukan hanya sekedar penganiayaan. Jadi kalau bisa pasal yang dituduhkan bukan hanya sekedar penganiayaan lagi, ya. Karena udah jelas-jelas di sini ada niat untuk membunuh. Dari ucapannya itu, kalau ibu tidak kirim uang 50 juta, anak ibu akan dibunuh dan dibuang ke sungai. Jadi sepertinya sekarang ini pasal yang dituduhkan baru pasal 351 KUH pidana, yaitu penganiayaan yang menyebabkan matinya orang. Tapi dari ancaman ini niat membunuh itu ada. Jadi harusnya bukan hanya pasal 338. Karena kalau sudah mengatakan kalau kamu tidak kirim uang saya akan bunuh, berarti itu sudah perencanaan. 340 ya, pembunuhan berencana. Jadi semua tim di sini sepakat memohon kepada penyidik agar jangan diterapkan hanya pasal 351 tentang penganiayaan, tapi juga pasal 338 junto pasal 340 pembunuhan biasa sama pembunuhan berencana. Karena prosesnya itu kan lama kan, pembicaraan telepon itu kan, disuruh telepon, kalau nggak kirim uang, ya, kalau nggak kirim uang akan saya bunuh. Terus apa bedanya dengan kasus Sambo, ya kan? Kan itu kan juga prosesnya mirip-mirip kan, ya kan? Dari segi waktu kan mirip-mirip kan. Ini malah tenang, dengan tenang dia mengatakan ibu kirim, jadi kata kuncinya di situ, dari segi hukum pidananya. Ibu kirim 50 juta, kalau tidak akan saya bunuh. Itu udah pasti perencanaan dong, bukan lagi penganiayaan, ya kan? Kalau penganiayaan itu digebukin bukit tanpa ada rencana, ngomong-ngomong tanpa ngomong-ngomong, dung. Nah, itu baru penganiayaan biasa. Tapi kalau sudah benar-benar dengan penuh kesadaran dan ada waktu mengatakan kalau ibu nggak kirim uang 50 juta saya akan bunuh dan saya akan buang ke sungai, itu sudah pembunuhan berencana. Jadi himbauan ibu agar si pelaku jangan hanya pasal tentang penganiayaan, begitu Bu. Sudah banyak korban lain yang dianiaya oleh si pelaku ini. Harusnya itu juga disidik untuk memperberat hukuman dari si pelaku. Ya itu kita nggak tahu apakah, karena di medsos itu sudah banyak video-videonya mengenai korban-korban lain. Harusnya penyidik segera menyidik mereka untuk disatukan dalam berkas untuk memperberat hukumannya, gitu kan? Ya, kita akan tetap kawal kasus ini walaupun itu ditangani lembaga manapun. Ya. Yang tadi korban-korban lainnya kalau minta bantuan juga apakah juga? Oh, justru itu saya sudah posting di Instagram saya para korban-korban agar datang juga, tapi ya ada semuanya pada takut. Ada per telepon tapi nggak mau ngomong namanya, hanya ngomong saya juga korban. Ada yang datang per telepon banyak kan, tapi katanya ini oknum sudah melakukan hal yang banyak itulah toko-toko begitu, kalau nggak dikasih duit diituin gitu loh. Tapi ya pada nggak berani, ya mungkin masih ada pelaku lain yang kita tidak mengerti. Ini sepertinya praktek ini oknum ini sudah lama dan terbuka, kok nggak ada pengawasan. Sudah lama terbuka depan toko begitu bisa dijemput, digebukin, kok nggak ada pengawasan. Pasti kan dalam gaya hidup orang ini kan kelihatan dari mana duitnya. Itu yang saya selalu pertanyakan. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya.
Kompas TV, independen, terpercaya.